Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Al-Quran Hadis yang bertema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku, kelas 7 semester pertama. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa. Secara bahasa, Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan yang sempurna. Setelah mengetahui pengertian Al-Quran secara bahasa, sekarang kita lanjut ke pengertian secara istilah. Nah, untuk memudahkan kalian untuk mengingat apa itu Al-Quran, di samping saya sudah ada gambar-gambar yang dapat memudahkan kalian untuk mengingat. Yang pertama ada gambar wahyu, yang kedua ada tulisan Nabi Muhammad, yang ketiga ada tulisan berangsur-angsur, yang keempat adalah malaikat Jibril, yang keenam itu yang kelima ada tulisan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dan yang terakhir ada orang yang beribadah, yang sedang beribadah. Oke, jika kita urutkan dari atas, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau bertahap melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah sampai dengan Quran surat An-Nas, dan membacanya adalah termasuk ibadah. Nah, setelah mengetahui pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, sekarang kita simak dahulu video mengenai sejarah singkat turunnya wahyu Allah yang pertama. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanuts di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid atau ukuran hasta dari besi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau SAW bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas, yang disebut dengan ru'ya asyaliha atau ru'ya asyadikoh. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian." Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya asyaliha berlangsung selama 6 bulan.
Berdasarkan hari ini, maka permulaan kenabian dengan adanya Ruya As-Salihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan, Fathul Bari. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Nah, setelah melihat video tadi, dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah setelah berhalwat di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril. Surat pertama yang turun yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran sendiri ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan. Yang kedua, memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan gaya bahasa yang istimewa. Kemudian yang terakhir adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang terakhir adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Nah, dari pembahasan kali ini kita telah belajar mengenai pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, keistimewaan Al-Quran, dan juga fungsi Al-Quran. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.